coding kecerdasan dan artifisial tentang berpikir komputasional. Jadi sebelum kita belajar, Pak Guru akan meminta salah satu teman untuk memimpin kita dalam berdoa. Jadi doa yang akan dipimpin oleh Ramadan Kamis. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Ya, semua hadir? Siap. Ada tidak hadir? Hadir. Semua hadir. Sekarang kita Guru akan menunjukkan ada beberapa gambar. Kemudian siswa diminta untuk menebak gambar tersebut. Yang pertama, ini gambar apa? Kucing. Kucing memiliki apa saja? Oke. Kemudian yang kedua, ini gambar burung. Apa saja yang terdapat pada burung? Sayap, ekor, mata, mulut, kaki. Ya. Kemudian yang terakhir, ini gambar apa? Alien. Gambar? Alien. Ada yang kenal alien? Tidak. Nah, berarti yang kedua ini namanya ini jelas kita kenal tuh, berarti datanya valid. Burung dengan kucing datanya Valid. sedangkan alien datanya tidak valid karena kita tidak kenal dia toh. Nah, berarti datanya tidak valid. Itu sebagai contoh persepsi. Sekarang untuk sebelum kita lanjut ke materi, Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah berpikir komputasional, seperti kita belajar tentang komputer. Komputer itu siapa yang buat komputer? Manusia yang buat. Berarti semua yang ada di dalam perangkat komputer itu adalah dibuat oleh manusia. Kemudian yang berikut apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa baca? Oke, Thomas. Cara berpikir yang digunakan untuk Suara tuh besar sedikit. masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Ya, cara berpikir
yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Langkah-langkah yang sistematis dan logis. Yang pertama di sini kita akan ada beberapa komponen. Komponen utama dalam berpikir komputasional. Ada beberapa komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa itu? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir atau yang keempat itu namanya algoritma. Ya, sekarang kita akan uraikan satu per satu dari keempat komponen utama dalam pembelajaran tentang berpikir komputasional. Yang pertama, apa itu dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Ya, coba. Dekomposisi Komposisi adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, dekomposisi adalah memecahkan suatu masalah atau tugas menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, yang pertama perhatikan di sini. Contoh dekomposisi. Contoh apa? Dekomposisi. Di sini Bapak Guru kasih contoh, misalnya kita sebagai panitia dalam kegiatan lomba atau kegiatan memperingati 17 Agustus. Nah, di dalam panitia itu terdapat bagian-bagiannya. Terdapat apa? Bagian-bagiannya. Bagian itu atau dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam panitia itu ada bentuk kelompok-kelompok kecil. Misalnya ada bagian kelompok acara, kemudian ada bagian lomba, kemudian ada bagian konsumsi. Ya, ada bagian acara, ada bagian lomba, ada bagian untuk konsumsi. Ya, kemudian yang berikut, coba kita main tebakan. Main tebak-tebakan. Perhatikan baik-baik. Aku berkaki 4. Aku tidur di kandang. Aku tidur di kandang. Kemudian aku bersuara apa itu? Ya, ulang. Kemudian yang berikut, coba tebak yang berikut. Aku berkaki 2. Aku tinggal di pohon. Makananku setiap hari aku memangsa ikan. Siapakah aku? Nah, yang berikut lagi. Aku ada di kelas. Aku ada di kelas. Aku berkaki 4. Meja. Ya, berikut lagi. Aku berkaki 4. Aku mempunyai kumis. Aku hobinya memakan daging. Kucing. Siapakah aku? Aku berkaki 4. Aku berkumis. Aku hobinya memakan daging. Aku biasa di rumah. Kucing. Siapakah aku? Ya. Kucing. Kucing doang. Masa panpel bisa makan? Panpel bisa makan? Panpel tidak bisa makan. Itu yang namanya apa? Dekomposisi. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengenalan pola. Siapa yang bisa baca pengertian pengenalan pola? Ya, coba baca kuat. Pola adalah mengidentifikasi kesamaan, perbedaan atau perulangan dalam masalah atau data. Ya, pola adalah mengidentifikasi kesamaan, perbedaan atau perulangan dalam masalah atau data. Perhatikan di papan.
Ada berapa warna yang ada di papan? 3. Warna kuning. Ada berapa? Warna kuning. Kemudian warna hijau ada berapa? 7. Ada? Kemudian yang bulat-bulat. 3. Walaupun mereka berbeda, Warna. itu namanya bentuk bola. Bola. Iya. Tiga. Ayo kita main tebak-tebakan. Yang pertama itu ada lingkaran, Bintang. Jatuh. Segitiga. kemudian hitungan kelima. Lingkaran. Bintang. Jatuh. Segitiga. Ingat, pada yang pertama itu Lingkaran. Bintang. Jatuh. Segitiga. segitiga dengan yang kelima, urutan yang kelima berarti kita hitung kembali lagi toh. Ya. Seperti urutan yang pertama. Kira-kira yang ke-8. Urutan yang ke-8 apa di sini? Segitiga. Nah, ingat, perhatikan sini. Lingkaran, bintang, jatuh, segitiga. Lingkaran, bintang, jatuh, segitiga. Kemudian hitungan kelima, dia kembali seperti hitungan pertama. Lingkaran, Bintang. Jatuh. Segitiga. kemudian yang kedua. Ini pola apa ini? Yang kedua, pola Warna. apa? Warna. Ada warna Merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, urutan yang ke-8 kuning. kuning. Itu yang dinamakan dengan pengenalan Bola. Kemudian yang ke berikut. Pola yang ke berikut. Yang Angka. ada angka 1, 1, 1. Satu, dua, tiga. Angka terakhir, 5. Kemudian yang ke berikut. Apa ini? Domino. 1. Domino. Kita perhatikan baik-baik. Polanya dimulai dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Perhatikan. Di atas ini yang kartu yang pertama di atas apa? Kosong. Kemudian dia lingkar ke bawah. Kemudian dia naik. 2, 3, Terakhir apa sih? Kemudian bagian bawah. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pola yang terakhir itu angka. 6. Berikan 02. 02 ya? 02, 31, 2, 4, 5, 3, 4, 4. 6. Kemudian yang ke berikut. Ya, temukan pola yang cocok menjadi satu bagian untuk berwarna kuning. Sekarang bagian A. Apa yang bagian A? Dengan huruf K. Ya, bagus. Kemudian B. B dengan huruf apa? Ya, B. Kemudian C. C dengan M. Ya. D. D dengan M. Apa ini? D. Ya, L. K dengan L. Kemudian ini F. F dengan H, toh? F dengan H. G dengan G dengan O di mana? Ya, G dengan O. Kemudian H dengan ya, H dengan J. Kita semua tepuk tangan dulu. Ini menyanyi. Menyanyi apa? Teguh fokus. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga. Nasional yang ketiga yaitu tentang abstraksi. Coba satu orang baca abstraksi.
Pengertian. Atraksi adalah menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang Relevan. Ya, abstraksi adalah menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Aspek yang relevan. Seperti contoh, perhatikan baik-baik. Contoh abstraksi. Kita disuruh membantu tukang ojek, Pak Ojol. Bantu tukang ojek untuk tujuannya menuju ke sekolah. Tujuannya menuju ke sekolah. Sekolah di Barusa. Sekolah Belang Merah 2 contoh. Sekolah Belang Merah 2 terus di dalam perjalanan dari Pulau Kura ke Barusa dia kehabisan baterai dia punya HP itu kehabisannya di Ilu. Terus dia dapat salah satu teman yang ada di dalam kelas. Terus dia tanya, kira-kira itu sekolah Belang Merah 2 itu tepatnya di bagian mana? kantor polisi. Depan kantor polisi. Ya, dia di tepatnya di depan kantor polisi. Oke, ada lagi, apakah di depan kantor polisi yang lebih dekat atau di samping dari ya. Terus di samping ya dari yang lebih detail yaitu di samping dari depan kantor polisi. Di depan kantor polisi itu ada SMP Harapan. Sedangkan Belang Merah 2 itu dia di samping itu yang namanya abstraksi nyata. Itu yang ketiga. Itu yang berapa? Tiga. Kemudian yang keempat, itu terakhir. Apa itu? Algoritma. Apa itu algoritma? Ada bisa baca? Nah, coba. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur dan logis baik yang harus diikuti suatu masalah. Ya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur dan logis atau baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh di sini, algoritma di dalam kehidupan sehari-hari yaitu algoritma membuat teh. Algoritma apa? Algoritma atau langkah-langkah atau urutan. Algoritma itu langkah-langkah atau urutan dari algoritma teh. Sini guru contoh algoritma T. Yang pertama kita masukkan T. Kemudian yang kedua masukkan gula. Saset, kemudian masukkan gula. Kemudian tuangkan air. Yang keempat yang terakhir selain yang ada guru kasih contoh. Siapa yang bisa? Tentang algoritma apa lagi selain itu algoritma T? Ya, algoritma sekolah. Yang pertama Bangun pagi. yang kedua Sholat. yang ketiga Mandi. yang keempat Pakaian. yang kelima Sarapan. yang keenam Berangkat. yang ketujuh itu algoritma sekolah. Itu yang namanya Algoritma. algoritma itu berurutan ya. Kemudian yang berikut kita masuk ke dalam algoritma plug. Kemudian pakai gas, kita main gas. Algoritma gas. Ya. Satu orang coba dia masuk untuk kelompok satu, perwakilan satu orang untuk main game. Dalam kelompok iya. Yang lain coba. Kelompok dua maju.
Coba. Bergerak maju, terus apa lagi? Belok. Kiri. Terus bergerak, Maju. bergerak maju lagi, toh. Ya. Terus belok kanan, belok kanan. Ya. Ya. Bergerak maju lagi. Ya. Nah. Jalankan program. Lanjutkan. Ya, tepuk tangan. Ya. Oh, sudah. Ya, tepuk tangan. Yang itu namanya permainan game plak ya. Itu lewat komputer. Selain komputer juga ada. Itu namanya unplug. Namanya apa? Unplug di sini. Unplug di sini menggunakan membagikan lembar kertas. Lalu minta teman 6 orang maju di depan. Maju di depan. Aku jadi serigala. Buaya. Jadi perhatikan, ada sebuah cerita, yaitu ada seorang petani, dia dari kebun, dia membawa barang bawaannya. Perhatikan di sini, dia membawa barang bawaannya, yaitu sayur, domba dengan serigala. Ada 3 barang bawaan yang dia bawa. Untuk bawaan yang pertama yaitu sayur, kemudian yang kedua itu domba, ketiga itu serigala. Barang bawaan itu dia harus menyeberang sungai, nggak bisa mendarat di bagian menyeberang sungai untuk terhindar dari bahaya. Karena di situ di dalam sungai itu ada terdapat buaya yang melintasi sungai. Nah sekarang Pak petani kira-kira dia bawa apa yang duluan untuk menyeberang sungai? Pak petani mau bawa apa yang lebih dahulu? Domba ya, kan? Nah ternyata dia bawa domba, serigala datang makan apa ini? Sayur. Oke, kalau begitu selain itu kira-kira dia bawa apa lagi? Apa sehingga tidak dimakan? Tidak sayur, serigala juga tidak bisa makan sayur. Oke, Pak petani, apa lagi? Apa? Begitu Mbak. Makan ya, bawa apa lagi? Sayur. Nah, kalau dia bawa sayur, berarti serigala dia makan apa? Domba. Nah, kira-kira siapa yang bisa kasih jawaban sesuai dengan yang sudah diperagakan oleh kita punya kawan 6 orang di depan? Siapa yang bisa? Nah, tadi untuk mencari jawaban dari 6 orang teman di depan, aku akan kasih tugas ke kelompok
Jadi ada. Tiga kelompok saja toh. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Bersama teman-teman, aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi Kita mulai dengan kelompok. Ya, kelompok dua maju. Kenalkan nama kelompok. Ambil video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan hasil kerja kami. Dekomposisi. Masalah siapa saja yang terlibat, apa aturannya, apa tujuan akhirnya. Komponen. Petani, serigala, domba, sayur, sungai. Tujuan. Semua menyeberang dengan aman. Pola. Mengamati pola yang menyebabkan kegagalan. Pola bahaya. Serigala tambah domba, tanpa petani domba dimakan. Domba tambah sayur, tanpa petani sayur dimakan. Algoritma. Susun langkah-langkah solusi, urutan tindakan secara logis dan sistematis. Langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. Ya, betul ke salah? Betul. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kami. Dekomposisi. Masalah. Siapa saja yang terlibat, apa aturan, apa tujuan akhirnya. Petani, serigala, domba, sayur, sungai. Tujuan semua menyeberang dengan aman. Pola. Mengamati pola yang menyebabkan kegagalan. Serigala tambah domba. Tanpa petani, domba akan dimakan. Domba tambah sayur. Tanpa petani, sayur dimakan. Algoritma. Menyusun langkah-langkah solusi secara logis. Tindakan secara logis dan sistematis. Langkah solusi aman. Pertama, petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. Ya, tepuk tangan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan apa? Pelajaran berpikir komputasional. Sekarang berpikir komputasional. Kira-kira ada berapa komponen yang terdapat di dalam itu berpikir komputasional? Kesimpulannya ada? Empat. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pola. Yang ketiga? Atraksi. Yang keempat? Algoritma. Anak-anak semua sudah paham? Sudah paham? Sudah.
Ya, jadi ada 4 komponen dalam berpikir komputasional atau berpikir dengan komputer. Berpikir dengan apa? Komputer. Jadi berpikir komputasional itu seperti punya kotak ajaib. Kotak ajaib ada di dalam kita punya, tidak punya. Yang bisa bikin kita memecahkan masalah langkah demi langkah sampai kita ketemu dia punya solusi terbaik. Solusi terbaik. Solusi apa? Terbaik. Jadi mungkin materi kita sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang pembelajaran AI. Satu orang pimpin doa untuk kita ulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. A'udzu